Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya baik-baik saja walaupun dalam situasi yang kita rasakan sekarang ini, pandemi COVID-19. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang sudah kita pelajari materi sebelumnya yaitu tentang teks prosedur. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi teks prosedur. Namun di sini kita akan mempelajari 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, adapun indikatornya itu ada 4. Membaca teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Menentukan teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Menentukan ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu menganalisis unsur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, anak-anak ibu, struktur teks prosedur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur itu adalah pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis. Ada 5 pengertiannya. Ada cara sesuatu yang disusun atau dibangun susunan atau bangunan. Nah, kita mengambil yang di sini, yang 5 ini. Pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis. Itu pengertian dari struktur di dalam teks prosedur. Nah, di dalam struktur teks prosedur itu ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegasan ulang. Tujuan itu berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Langkah-langkah itu petunjuk, cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Dan yang ketiga itu penegasan ulang atau penutup, bagian yang berisi tentang pengulangan, pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, Ibu ada contoh yaitu cara menyembunyikan menu ribbon pada Word 2007. Di mana kita menemukan pengertiannya dari kalimat awal. Menu ribbon merupakan deretan menu toolbar yang berada di atas layar kerja Microsoft Word 2007. Nah, itu termasuk apa? Termasuk pengertian. Nah, di sini di bawahnya itu ada kata-kata seperti ini. Bisa kita temui pada produk Microsoft Office lainnya. Itu apa? Itu di mana? Dan ada juga penjelasannya di sini. Menu ribbon berisi akses cepat, menu toolbar, dan fungsi-fungsi penting. Nah, di sini juga ada kelebihannya, ada sistemnya. Nah, kalimat ini dimaksudkan apa? Itu pernyataan umum atau kalimat pembuka. Selanjutnya, kita ingin menentukan masalah atau tujuan dari kalimat tersebut atau kalimat akhir menuju langkah-langkah. Nah, kalimat akhirnya menuju langkah-langkah itu ada apa? Subjudul. Subjudulnya ini. Bagaimana cara menyembunyikan menu ribbon? Nah, itu termasuk apa? Itu termasuk subjudul. Nah, kalimat ini termasuk masalah dan tujuan. Dan barulah penulis mengatakan langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, inilah kalimat akhir untuk menuju langkah-langkah. Nah, kita temukan langkah-langkahnya. Penulis memasukkan gambar pendukungnya. Nah, seperti ini gambarnya. Dan tahapan-tahapan. Ada 5 tahap dalam menyembunyikan menu ribbon. Yang pertama, pada saat mengolah dokumen Word, arahkan kursor pada toolbar, cara tombol, setelah itu klik ini, setelah itu klik ini. Nah, sampai selesai. Nah, itu termasuk apa? Itu termasuk tahapan-tahapan. Dari kalimat atas sampai bawah, itu termasuk apa? Termasuk langkah-langkah. Selanjutnya, ini penegasan ulang atau kata-kata penutup. Itulah cara menyembunyikan menu ribbon pada Microsoft Word 2007. Sangat mudah dan simpel, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan olah data yang sedang dilakukan. Itu menyebutkan tujuan awalnya.
Dan kalimat yang kedua atau paragraf yang kedua itu meskipun menu ribbon dihilangkan, toh Anda masih bisa mengakses menu toolbar dengan sekali klik. Untuk menghilangkan juga tinggal. Nah, ini memberikan apa? Memberikan penjelasan tambahan tentang menu ribbon atau menu toolbar. Ini termasuk apa? Ini termasuk penegasan ulang atau kata penutup di dalam struktur teks prosedur. Nah, ini termasuk struktur teks prosedur. Nah, Ibu rasa untuk struktur teks prosedur anak-anak Ibu sudah memahami ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam struktur kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini struktur kebahasaan teks prosedur ada berapa? Yang pertama ada kata kerja perintah. Apa kata kerja perintah itu? Atau kata imperatif. Contohnya, pastikan, hindari, ceritakan, jadikan, tunjukkan. Nah, kata perintah yang akhirannya tuh kan, i, itu apa? Itu kata kerja perintah atau imperatif. Nah, ini contohnya. Dan yang kedua itu ada kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata kerja yang meyakinkan orang. Bagaimana kita meyakinkan orang dengan kata-kata tersebut? Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Di mana kata kerja persuasif di sini yaitu keharusan. Keharusan ini adalah kata kerja persuasif. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu contoh yang kedua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu nonverbal. Di mana kita menemukan kata kerja persuasifnya? Di sini, akan lebih baik bila kita mampu. Ini kan kata kerja untuk meyakinkan orang. Nah, ini contoh kata-kata persuasif. Nah, kita masuk ke kata-kata teknis. Apa sih kata-kata teknis? Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh, dalam bidang memasak, itu ada sendok, teh, oven, kukus, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bidang komputer itu ada akses, aplikasi, file, dan lain-lain. Nah, itu termasuk apa? Itu termasuk kata-kata teknis. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4. Kata penghubung atau kata konjungsi. Kata penghubung yang sering digunakan itu bermakna penambahan. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Konjungsi penjumlahan adalah konjungsi yang menghubungkan atau menjumlahkan. Contohnya kata yaitu, dan, dengan, serta. Nah, itu kata penghubung. Anak-anak Ibu tentu sudah memahami apa itu kata penghubung atau konjungsi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir itu ada deskripsi alat. Deskripsi alat ini adalah sebuah hal yang dimana alat yang digunakan dalam teks prosedur deskripsikan sebisanya dan sebanyaknya. Ini deskripsi alat. Dan yang kedua itu ada kata-kata teknis, istilah-istilah yang sedetail mungkin. Nah, ini termasuk deskripsi alat. Kita masuk ke dalam analisis unsur kebahasaan. Nah, di sini ada kata persuasif. Di mana kita bisa menemukan kata persuasif di sini? Kita bisa menyembunyikan dengan melakukan mini match. Itu termasuk apa? Kata kerja persuasif. Kata yang bisa meyakinkan pembaca. Nah, di sini kita bisa menemukan kata-kata teknis. Di mana kata teknisnya? Yaitu ini. Whom, font, paragraph, styles, editing. Nah, itu kata-kata teknis. Nah, di sini ada kata kerja imperatif. Di mana kita bisa menemukan kata kerja imperatif? Nah, di sini
Pada saat mengolah dokumen Word, arahkan kursor pada toolbar. Nah, ini kata kerja imperatif. Nah, ada konjungsi di sini. Di langkah-langkah ini ada konjungsi, kata penghubung. Setelah itu, klik dan checklist pada pilihan mini-match the ribbon. Nah, itu kata penghubung. Setelah itu, nah, Ibu rasa pembelajaran untuk teks prosedur sudah cukup untuk hari ini, dan Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu analisis struktur teks prosedur dengan contoh yang Ibu berikan pada gambar berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.